politika. Yang dibela itu kebenaran atau hanya figur idola? Di tengah perdebatan soal ijazah Jokowi, ada satu pertanyaan yang layak direnungkan dalam-dalam. Apa yang sebenarnya sedang dibela? Apakah yang dipertahankan itu adalah kebenaran yang sudah diuji secara terbuka? Atau hanya sosok tokoh yang dianggap tak boleh disentuh? Sebab membela kebenaran itu mulia, tapi membela tanpa dasar, apalagi karena fanatisme terhadap figur, justru bisa menyesatkan. Tak sedikit yang membela dengan kalimat seperti, saya percaya saja, atau masa si presiden bisa palsu ijazahnya. Tapi percaya saja tidak cukup. Apalagi jika pembelaan itu tidak berdiri di atas bukti yang jelas. Anehnya ketika orang mempertanyakan hal-hal teknis dan masuk akal, seperti siapa dosen pembimbingnya, kenapa ijazah tak bisa dilihat terbuka, atau kenapa alumni banyak yang tidak mengenal, jawabannya justru diabaikan. Yang dipertanyakan adalah logika, tapi yang dibalas adalah loyalitas. Inilah persoalannya. Apakah semua kritik harus dianggap serangan? Apakah semua pertanyaan harus dicap fitnah? Jika benar-benar yakin bahwa dokumen itu sah dan prosesnya legal, kenapa tidak diajak berpikir bersama? Kenapa justru menyerang orang yang kritis, seolah-olah bertanya adalah bentuk permusuhan? Lebih jauh lagi, kita harus berani menguji kejujuran sendiri. Kadang, yang dibela itu bukan kebenaran, tapi rasa nyaman. Rasa aman karena mengikuti arus mayoritas. Atau rasa enggan mengakui kalau ternyata tokoh yang dibela bisa saja punya sisi yang belum terang. Dan ini bukan soal Jokowi semata, tapi soal bagaimana bangsa ini memperlakukan kebenaran sebagai sesuatu yang wajib dibuktikan atau cukup diyakini berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Kalau pembelaan hanya karena kagum pada tokoh, itu bukan pembelaan terhadap kebenaran. Itu fanatisme. Dan fanatisme dalam sejarah manapun sering menjadi batu sandungan bagi kejujuran. Karena saat tokoh lebih penting dari kebenaran, maka yang dikorbankan pertama kali adalah akal sehat. Maka sekarang saatnya bertanya jujur kepada diri sendiri. Apakah pembelaan ini lahir dari keyakinan yang kritis atau dari fanatisme yang menolak realita? Karena jika yang dibela memang benar, maka membuka ruang klarifikasi tak akan membahayakan siapapun. Tapi jika ruang dialog justru ditutup rapat, maka barangkali yang dijaga bukan kebenaran, tapi bayangan tentang kebenaran. Keempat, kalau yakin sah, kenapa justru ribet sendiri? Di tengah isu ijazah Jokowi yang tak kunjung reda, publik sebenarnya hanya meminta satu hal sederhana. Buka saja dokumen aslinya secara resmi, transparan dan objektif. Itu permintaan yang masuk akal, sederhana dan bisa diselesaikan dalam hitungan menit, jika memang semuanya sudah beres. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang dipilih adalah jalan berliku, menyewa pengacara, menggelar klarifikasi di berbagai tempat, membuat laporan balik terhadap pelapor, bahkan menggiring opini seolah-olah yang bertanya sedang membuat keributan. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kalau memang yakin ijazah itu sah dan tak ada yang keliru, kenapa justru ribet sendiri? Membuka ijazah secara terbuka adalah tindakan murah, legal, dan tidak membutuhkan debat panjang. Tapi mengapa justru langkah yang diambil mengarah ke jalur hukum, narasi media, dan klarifikasi sepihak tanpa verifikasi publik? Bukankah semakin dibela dengan cara yang kompleks, justru kesannya semakin tidak simpel? Bahkan, ketika ada pihak yang ingin mengkaji secara ilmiah, malah dituduh menyebar hoaks. Ketika ada warga meminta kejelasan lewat jalur resmi, malah diputarbalikan sebagai serangan politik. Di titik ini, kita perlu bertanya lebih dalam. Apakah langkah-langkah ini mencerminkan kepercayaan diri bahwa semua dokumen memang sah? Atau justru ini bentuk kepanikan yang dibungkus rapi dalam narasi hukum dan klarifikasi terbatas? Karena kalau memang tidak ada masalah, tak perlu jalan memutar. Tak perlu klarifikasi kemana-mana. Tak perlu menyewa pembela profesional. Cukup tunjukkan, buka, dan biarkan publik menilai sendiri. Apalagi yang sedang diminta bukan data pribadi, bukan riwayat rekening, tapi hanya satu hal. Dokumen publik seorang kepala negara. Bukankah wajar jika rakyat bertanya? Bukankah keterbukaan adalah bagian dari etika pejabat publik? Maka jika semua upaya diarahkan untuk menolak pertanyaan, mempersulit penyelidikan, dan menolak pembuktian terbuka, publik pun layak curiga. Apa yang sebenarnya sedang diselamatkan? Dokumennya atau reputasinya? Dan pada akhirnya, satu kalimat jadi gong dari semua ini. Membuka ijazah itu sederhana.
Tapi yang dipilih justru langkah-langkah yang rumit, mahal dan melelahkan. Apa tidak capek terus membela tanpa kejelasan? Inilah 4 pertanyaan yang mestinya tak perlu ditanggapi dengan marah atau panik. Ini bukan tuduhan, bukan fitnah, apalagi kebencian. Ini hanya pertanyaan, dan pertanyaan itu cukup dijawab, bukan dilawan. Kalau memang yakin tak ada masalah, kenapa harus tersinggung? Kalau memang bersih, kenapa takut terbuka? Justru semakin dibuka, semakin kuat posisi. Tapi jika semua kritik dibalas dengan emosi, siapa sebenarnya yang sedang melukai demokrasi? Kita ini sebangsa setanah air. Tidak ada yang ingin gaduh. Tidak ada yang ingin menjatuhkan tanpa alasan. Tapi zaman juga kebenaran dikorbankan hanya demi menjaga kenyamanan figur. Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, mari duduk bersama, bicarakan terbuka, dan selesaikan dengan kepala dingin. Karena yang kita perjuangkan bukan nama siapa-siapa, tapi akal sehat, kejujuran, dan masa depan bangsa ini. Monggo yang mau menanggapi silakan tulis dalam komentar, mari kita berdiskusi.